Ayat 17 ya, seperti ada di ayat di belakang itu makalah itu ada buah-buah itu ya. Nah di situ ada semua ya. Yeremia 17:8, Mazmur 1 itu ada di sana. Kita bahas yang khusus saja. Hari ini kita membahas tentang kelanjutan kemarin. Jadi jangan hidup tidak berbuah ya. Mengapa ada yang berbuah dan tidak berbuah? Nanti kita akan pelajari dari Mazmur 1 dan Yeremia 17 ayat 78 dan perbandingannya itu ayat 56. Ayat 56 ya. Yeremia 17, kita baca Mazmur dulu, ayat yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, pada awal ya. Nah perbandingannya 17 ini nanti kita bahas setelahnya. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ada proses orang itu berdosa ya. Jadi orang berdosa itu ada levelnya, ada tingkatannya, serta ada semacam terbelenggu gitu ya, terikat seperti itu. Jadi tidak berjalan, terus tidak berdiri, dan tidak duduk. Nah itu prosesnya. Jadi kita hidup harus hati-hati. Kenapa kita tidak berbuah? Salah satunya adalah kita tidak berjalan di dalam kebenaran. Kita mulai ikut di dalam perjalanan orang fasik atau berjalan bersama orang fasik. Dan kemudian kita mulai ikut ya. Tidak berdiri artinya di situ kita mulai tidak mempertahankan kebenaran kita. Nah, kita mulai bersama-sama ikut orang berdosa itu dan sampai duduk menikmati di kumpulan orang-orang yang berdosa. Nah, selanjutnya, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ada satu passion yang ada dalam setiap jiwa orang-orang percaya. Nah, passion ini nggak boleh hilang. Apa? Yaitu kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi kalau saudara mulai kehilangan kesukaan pada firman Tuhan, itu problem besar. Kalau sudah tidak mau dengar firman Tuhan, itu problem. Kenapa problem? Karena kita mulai lebih mendengar suara dunia, lebih ikut di dalam kumpulan orang fasik, orang berdosa dan pencemooh. Jadi bahasa kita, kebiasaan kita itu biasanya luntur, terbawa arus. Nah, kita harus hati-hati ya. Nah, kalau kita mulai kesukanya adalah Taurat Tuhan, kita mulai dikembalikan posisi kita. Kita mulai dikuatkan dan di sana kita diberikan satu keteguhan oleh Tuhan. Sehingga ayat yang ketiga, itulah diri kita sebenarnya, orang-orang percaya gitu ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya atau tidak mengalami masa kekeringan, tidak mengalami masa semacam ketuaan gitu ya. Jadi selalu muda. Nanti kalau dalam Yeremia menjadi jelas perbandingannya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Daunnya tidak mengalami kerontokan, tidak mengalami keguguran, kegagalan. Jadi pekerjaan Tuhan, kalau kita lihat, secara manusia bisa dinilai itu gagal. Tetapi di hadapan Allah, tidak ada yang gagal. Mata kita melihat, wah ini kok rasanya gagal, kenapa ini sulit, kenapa ini seperti ini gitu ya. Iya, di mata kita. Tapi di mata Tuhan, seluruh rancangan Tuhan itu tidak ada yang gagal. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan semua. Dan dia tahu bagaimana menyertai serta memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya serta membangkitkan mereka kalau jatuh dalam dosa atau diberi hati yang bertobat untuk kembali pada Tuhan. Nah ini nggak mungkin gagal, nggak mungkin kita itu kalah. Jadi hidup orang percaya itu adalah glorification. Kita tidak berhenti pada sanctification. Banyak yang kita pikirkan adalah kita dikuduskan selesai.
kita kemudian ya kita berdosa, kita dikuduskan, selesai. Tidak. Kita ini glorification. Kita akan dimuliakan di dunia ini oleh Tuhan. Seperti Yusuf mengalami perjalanan 13 tahun. Dimuliakan oleh Tuhan, diangkat. Dan dunia yang begitu jahat itu, ada seorang pemimpin yang percaya pada Tuhan, yang setia, integritasnya luar biasa, diangkat menjadi pemimpin dunia. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan banyak contoh yang lain. Esther, Mordekai, yang waktu khotbah hari Minggu kan kita jelaskan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan di belakangnya. Ada kuasa yang luar biasa. Nah, saya sering kali memberikan contoh tentang apa itu keberhasilan. Keberhasilan adalah puncak daripada kegagalan yang sempurna. Sebenarnya. Kenapa saya kata demikian? Kegagalan yang sempurna itu artinya sudah nggak bisa gagal lagi. Berarti kita menang. Kita dalam olahraga itu kita berhasil. Saya ingin tanya, seseorang yang pelari, ya barusan ini ada disebut seorang pelari dari Afrika itu ya, yang Amerika kalah. Ditanya, menangnya berapa kali? Menangnya, latihannya itu bertahun-tahun mungkin dari kecil gitu ya. Dia menangnya paling bisa dihitung. Dan menang yang puncak terakhir Olimpiade itu dia memecahkan rekor gitu, semuanya gitu ya. Dia menang, atau yang renang itu, siapa itu yang Amerika itu, hebat itu. Sampai hari ini nggak ada yang ngalahkan dia. Tapi tenis, terus tenis meja gitu ya, beberapa cabang olahraga itu dikuasai China biasanya gitu ya, termasuk badminton. Nah, kita belajar, apakah mereka itu berhasil itu tanpa kegagalan? Coba kita tanya. Mereka berhasil tanpa kegagalan, ataukah mereka itu gagal, terus kemudian berhasil dia? Ada nggak orang berhasil terus gagal? Gagal, berhasil, senang yang mana? Coba. Ayo, berhasil kemudian gagal terakhirnya. Aduh, gagal. Wah, berjuang terus, berhasil. Sukacita mana? Saya tanya, orang yang dikalungi medali, saya tanya, berapakah keberhasilan dan kegagalannya? Saudara bisa hitung berapa? Coba, saya tanya. Ayo, berhasilnya berapa? Medalinya 1, gagalnya berapa? Ribuan. Dia latihan tiap hari itu dites. Waduh, masih kurang 7 detik, masih kurang 5 detik, kan? Gagal coba berapa ribu kali itu. 1 hari 12 jam. Badminton Indonesia itu 8 jam, China itu lebih dari 10 jam. Jadi jadi robot semua itu, dibentuk semua. Gagal nggak? Wah, musuh itu dilatih dia dari mulai Olimpiade kampung. Tahu kan Olimpiade kampung yang koknya tuh pakai papan, cetak kayak gitu ya. Sampai Olimpiade yang satu raketnya tuh harganya bisa 100 juta. Gitu. Golf juga sama gitu ya. Nah, kalau kita lihat perjalanan, gagal itu penting nggak? Sangat penting. Keberhasilan itu kalau nggak ada kegagalan, kita nggak bisa berhasil. Nah, itu keberhasilan manusia. Tapi kalau Allah pernah gagal nggak? Nah, saya tanya sekarang, kalau Allah nggak pernah gagal, kalau Allah pemilik kita, gagal nggak dia? Loh, coba beda. Kita tahu sifat Allah itu nggak pernah gagal, nggak pernah ingkar janji gitu ya. Saya tanya, kenyataan dalam hidup kita merasa Allah itu sepertinya gagal, seperti ingkar janji. Padahal yang gagal ingkar janji siapa? Kita. Allah nggak pernah gagal. Kita berhasil dari kegagalan kita, tapi Allah berhasil dari keberhasilan Allah. Allah nggak pernah gagal. Jadi saya tanya sekarang, pelayanan kita semua dari sejak kita kecil sampai nanti kita mati, berhasil nggak nanti? Wah, Pak, dia karakternya seperti ini, saya nggak senang gini, Pak. Saudara, itu pandangan manusia, kita sangat terbatas. Tapi kalau saudara mulai memakai pandangan Tuhan, saudara menjadi pelayan Tuhan yang sangat luar biasa, pasti wise. Kenapa wise? Saudara tahu bagaimana melihatnya dengan cara pandang Tuhan. Nah, ini harus kita miliki.
Jadi nanti kalau dalam perjalanan kita jangan pernah mengatakan, wah Pak kita gagal Pak, kita nggak pernah berhasil Pak. Nggak bisa. Harus kita katakan apa? Allah nggak mungkin gagal. Kita bisa gagal, tapi pelayanan pasti berhasil. Kalau ini milik Allah, nggak mungkin gagal. Betul nggak? Oh, amin. Yang jawab satu. Tapi kalau milik kita bisa gagal nggak? Wah bisa bubar bisa. Ya, bisa sekali. Tapi di antara semua itu mata kita harus kita tahu bahwa Allah itu tidak akan pernah gagal. Sifat Allah yang hebat El Shaddai adalah tidak ada yang mustahil begitu. Ya. Jadi kita kalau ada menghadapi orang yang sulit, saudara harus berkata apa? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, itu iman kita. Gak ada gunung yang bisa dipindah kalau kita punya iman sebiji sawi. Betul nggak? Kenyataannya kita nggak percaya, maka nggak terjadi. Betul kan? Itu sayang kita seperti itu ya. Oke, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasil buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya ingin tanya, Tuhan waktu memerintahkan siapapun, nabi-nabi memerintahkan Naaman, memerintahkan bujangnya, memerintahkan Yosua, saya tanya, pernahkah mereka itu gagal? Nanti yang terakhir ini kita buat kerajaan Allah tahun depan. Saudara mulai pikirkan ini. Kita mulai merombak seluruh cara kita melihat ke depan. Our future ini ya, ministry. Jadi saudara jangan pernah takut apapun dalam pelayanan. Kalau itu milik Tuhan, saudara jangan takut. Nggak usah takut. Wah nanti kalau pendetanya mati gimana? Kan ada kan kayak di Jakarta gitu kan, pendeta besar di Surabaya gitu kan, udah tua, udah stroke, udah dioperasi, dikasih 10 apa ini yang jantung itu ring ya, ring yang 10 kurang 12 ring gitu pas. Murid Tuhan Yesus gitu kan. Saya tanya, kita khawatir, iya Allah manusia punya pikiran, tapi kalau itu pelayanan Tuhan dan rancangan Tuhan, nggak ada yang gagal. Kita bersuka cita aja. Betul. Kita belajar melihat bagaimana cara Tuhan melihat. Nah nanti kita akan melihat ini ya, dari ayat-ayat ini kita melihat kenapa sih dikatakan Tuhan semuanya itu prosper. Prosper itu bukan yang sukses loh. Prosper itu bukan sukses yang artinya itu suksesnya begini ya. Kalau saya berusaha gagal-gagal menang, nah sukses kan? Wah saya berhasil satu kali. Nah prosper itu setiap hal dilakukan itu berhasil. Nah itu prosperity. Banyak dilawan ini teologi ini sekarang oleh kaum Injili. Tetapi kaum Injili nggak pernah belajar bahwa itu ada di Alkitab. Sayang sekali. Nanti kalau saya buktikan, saudara kan terkejut terheran-heran. Beberapa khotbah saya seringkali saudara dengarkan itu sudah mulai diungkapkan banyak. Ya. Coba kita lihat. Kita lihat ya. Ini satu contoh saja yang jelas. Waktu Simon dipanggil oleh Tuhan Yesus, saudara dalam Lukas 5 gitu, nanti jadi pelajari. Tuhan Yesus itu tidak melihat kepada Simon, terus kemudian Yohanes, Yakobus atau Andreas. Dia tidak. Alkitab mengatakan dengan jelas dalam Lukas pasal 5 itu, ayat 23. Saudara jelas dengan di sana dikatakan Yesus melihat 2 kapal yang kosong. Aneh itu. Saudara baca di Alkitab itu. Saya waktu mempelajari ini, waktu mempersiapkan pendetaan, sebenarnya panggilan kita itu apa? Dari penjala ikan jadi penjala manusia, gitu kan? Dari penjala manusia banyak orang nggak mau menjadi gembala domba. Ini kan perjalanan Petrus. Petrus dulu apa? Penjala ikan. Ditransformasi oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Waktu menjadi penjala manusia, dia jadi waktu dia mendapatkan hasil itu, ikan yang begitu banyak dari perahu yang kosong, sampai jalannya koyak, dan dia meminta temannya datang untuk memenuhi dengan ikan-ikan itu. Saudara bayangkan, saya diberkati luar biasa, sampai koyak, sampai melimpah, dan bukan hanya itu, saya limpahkan pada orang, sampai kapalnya penuh, sampai mau tenggelam. Oh, luar biasa nggak ini?
Saudara pernah mengalami pelayanan seperti ini belum kan? Nah, nanti kita akan alami kalau beriman. Kalau enggak, ya bolong semua. Jadi waktu diangkat itu ikan-ikan yang banyak, bukan hanya untuk perahunya Simon Petrus, tapi dia bagi pun masih penuh dan mau tenggelam lagi, nggak muat. Itu loh hebatnya berkat Tuhan. Tetapi kalau kita nggak bagikan ke perahu yang lain, tenggelam nggak? Tenggelam. Berkat itu bisa membunuh dan bisa menghidupkan kita. Masih ingat ilustrasi khotbah saya tentang anak kambing? Ada yang dengar? Tidur semua. Jadi tanah yang untuk mengubur itu menjadi tanah untuk menghidupkan kambing itu. Nah, saudara harus tahu ini. Musim yang begitu badai yang luar biasa, kelaparan, kekeringan itu tidak membuat layu daun orang percaya. Sebaliknya, menghijaukan daun. Harusnya daun kalau kena panas, heating atau dipanaskan gitu ya, itu dia mulai kering, terus coklat akan gugur. Tapi anak Tuhan enggak. Dia semakin hijau, semakin tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi daunnya tuh bukan hanya nggak layu, tapi wah, hijau, seger. Lu kok bisa? Kenapa bisa? Nah, saudara, waktu kita diberkati Tuhan, kita mau ngobrol pada orang lain. Orang lain diberkati sampai mau tenggelam. Dan kita stop sih. Kenapa sih stop? Kalau enggak kan tenggelam ini. Jadi saya tanya, Tuhan memberkati kita itu setengah hati nggak? Enggak. Kalau kamu mau sampai kamu telan semua silakan, mati sendiri kamu. Betul nggak? Nah, kita harus tahu kapasitas diri kita sampai seberapa itu. Nah, dibagi. Setelah dibagi, saudara tahu waktu mereka kembali mau ke darat, di tempat yang sama yang begitu penuh dengan ikan itu, Yesus di sana, Simon juga di sana. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Paulus, Simon Petrus? Apa yang dilakukan oleh dia? Wah, dia mengatakan, wah, luar biasa ini, kenapa kita diberkati? Oh, nanti kita beli rumah, nanti kita beli mobil. Coba baca Alkitab. Petrus mengatakan apa? Simon mengatakan apa? Oh Tuhan, menjauhlah dari aku orang berdosa. Ini hebatnya. Waktu dia mengalami panggilan gembala juga sama, betul nggak? Jadi nanti 3 pendeta itu dipendetakan bukan karena kamu itu hebat, bukan. Bukan kamu lebih baik dari orang lain, bukan. Tapi karena kamu punya hati seperti Petrus dan Simon. Oh Tuhan, ini bukan pekerjaan kekuatan saya. Siapa saya orang berdosa seperti ini? Saudara punya hati itu, gentar di hadapan Tuhan. Nah, setelah itu pada kelanjutannya, waktu Tuhan Yesus setelah bangkit, mereka disuruh mancing lagi. Disuruh mancing, coba perhatikan. Mancing lagi nih. Tapi setelah kebangkitan Tuhan ya, setelah mereka tuh jadi penjala lagi, meninggali Tuhan Yesus. Jadi mereka meninggalkan. Terus mereka memancing lagi, mau menebarkan jala lagi, diperintahkan oleh Tuhan. Waktu mereka angkat, saudara tahu? Nah ini saudara, transformasi quality finish. Dulu saya dari penjala ikan jadi penjala manusia. Puji Tuhan, Tuhan berkati saya luar biasa. Sekarang waktu diberkati Tuhan, saudara ditransform dalam kualitas pelayanan. Dulu ikan kecil besar masuk semua jadi satu, jalannya robek. Sekarang enggak. Waktu mereka ambil setelah kebangkitan, Tuhan kasihkan gede-gede segede-gede. Enggak ada yang kecil, ikan besar-besar, dan angkanya tahu 153 ikan, penuh tuh. Dan saudara tahu, jalannya tidak koyak. Quality. Jadi hidup kita ini, kualitas kita diangkat dan kemudian kita diberkati. Nah, apa yang terjadi? Saudara, dunia mengalami gonjang-ganjing apapun. Wah, nanti terjadi kelaparan, kesulitan seperti anak Tuhan, tenang saja, saudara. Kenapa? Tuhanku pengharapanku. Amin. Nah, puji Tuhan, banyak aminnya. Ya.
Nah, saudara kita pelajari ayat ini, coba kita lihat ya. Nah, saudara perhatikan, saya tidak bahas orang fasik ya. Orang fasik ada perbandingannya ayat 1, 2 dan ayat yang ke 45 ya. 45. Ayat 6 itu bersama dengan ayat yang 23. Kita buka sekarang Yeremia 17. Nah, ini ayat yang mengejutkan kita. Kenapa mengejutkan? Ada sesuatu yang tidak pernah dipikirkan dan kemudian kita ini diberitahu gitu. Nah, saudara harus hati-hati. Kenapa saya tidak berbuat? Jangan sampai terjadi seperti ini, ya. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Fruitlessly life. Jadi hidup kita itu tidak menghasilkan buah, tidak berbuah atau ujung-ujungnya mandul. Kenapa bisa mandul? Nah, saudara di sini, ya. Ayat yang ke-7 dulu. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang, perhatikan, mengandalkan Tuhan. Only Him. Hanya Dia andalan saya, bukan yang lain. Saudara, kalau kita melayani Tuhan, saudara harus hati-hati sekali. Siapa yang kita andalkan? Begitu kita mulai mengandalkan hal-hal yang bersifat di luar Tuhan, baik manusia lain atau jabatan, kedudukan ataupun apapun, termasuk program, saudara harus hati-hati. Itu kegagalan besar. Ya, kita harus rendah hati. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang meletakkan atau menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi dia mengandalkan Tuhan dan harapannya hanya Tuhan. Utuh ini. Artinya bahwa apa yang Tuhan lakukan pada saya itu saya harapkan, saya turut apa yang Tuhan berikan di situ. Nah, orang seperti ini itu orang yang akan fruitful life. Hidupnya akan banyak buahnya. Apa saja diperbuatnya akan berhasil. Ya, nah, coba kita lihat. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, mirip kan? Yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Nah, saudara, ayat ini yang luar biasa. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Sebenarnya kalimat ini agak janggal. Sebenarnya adalah panas terik itu datang, tetapi tidak mengubahkan dia. Nah, itu artinya. Bahasa Indonesia kurang bagus terjemahnya. Jadi perhatikan saudara. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi panas terik itu datang, tapi mereka tidak punya efek di dalam iman mereka. Wah, ini luar biasa. Jadi panasnya itu tidak punya efek. Wah, kalau daun kepanasan, dia mulai kering kan? Mulai warnanya agak kecoklat-coklatan, terus mulai ya biasanya mulus, dia mulai berkerut gitu kan. Wanita tuh kan kita juga. Coba wanita kan gitu. Waktu masih gadis kan, licin-licin gitu kan. Kalau udah tua kan, waduh. Ya kan? Kan normal itu kan. Nah, kalau saudara ikut Tuhan, saudara kan licin terus loh wajah kita. Loh, percaya atau tidak? Saudara nggak percaya tanya suamimu atau istrimu, ya kan pasti jawabnya benar. Ya, perhatikan. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap apa? Hijau. Daun kena panas itu harusnya mengalami proses kekeringan sampai gugur. Tapi pohon ini, kehidupan orang percaya kena panas, dia tetap hijau. Loh, kok bisa, Pak? Saudara, ini bukan pohon sesungguhnya sebenarnya gitu ya, kalau kita ngomong jujur ya. Mau pohon sesungguhnya kena panas ya pasti gugur, Pak. Ini pohon kehidupan yang dilarang dimakan oleh siapa? Dilarang dimakan oleh Adam. Kenapa, saudara? Kalau sampai Adam makan ini, nggak bisa mati dia, dan tidak bisa dihukum dia, karena dia hidup kekal. Jadi ini gambaran hidup kekal ini. Jadi saya tanya, ini gambaran apa, saudara? Ini sebenarnya manusia baru kita. The new life, the new man. Manusia yang dilahir barukan ini loh. Saudara, kita akan mendapatkan satu kekuatan seperti ini. Tidak mengalami panas terik dan daunnya tetap hijau. Dan perhatikan, tidak resah, tidak gelisah, tidak ketakutan, tidak khawatir dalam tahun kering.
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yielding fruit. Bahasa Inggris itu bagus ya. Kalau ini kan tidak berhenti, agak sedikit nggak enak, ya kan? Terus menerus. Jadi buah itu dihasilkan kenapa? Karena tidak ada kekeringan yang bisa mempengaruhi pohon ini. Nah, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, kalimat ini sebenarnya ada satu kalimat syair. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, kenapa ada pohon yang ajaib seperti ini? Dan bahkan panas itu bukan mengeringkan, tapi malah menyegarkan pohon itu. Hebat sekali ini. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, kesulitan hidup, kita semakin bersandar pada Tuhan. Kita semakin menaruh harapan pada Dia. Nah, itu kekuatannya di sana. Kekeringan, kesulitan hidup, apa gitu ya, itu bukan membuat kita terpuruk, tapi kita semakin terangkat iman kita. Kita semakin percaya pada Tuhan, kita semakin dalam. Pohon kita akarnya semakin merambat. Itu artinya. Jadi kesulitan dalam hidup kita atau dalam pelayanan itu bukan membuat kita tuh dihancurkan, bukan. Tapi kita ditanam oleh Tuhan. Ya. Saudara kalau pernah tahu, ada seorang anak, di TV juga ada, sponsor susu kalau nggak salah. Yang anak itu waktu mainannya jatuh ke dalam lubang itu, dia ngambil nggak bisa. Terus adiknya yang kecil ambil air, disemprotkan airnya. Kakaknya melarang. Kenapa? Loh, bebeknya kan tenggelam. Kalau disemprot itu kan mati tenggelam. Nah, saudara jangan lupa, bebek itu bisa berenang. Manusia diberi kekuatan oleh Tuhan, punya daya kuasa yang hebat. Karena kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Ada roh yang Tuhan berikan, yang bisa mengangkat kita. Jadi waktu adiknya menyemprotkan itu, kakaknya melarang, mati nanti bebeknya. Enggak, karena air ini bukan menenggelamkan dia. Air ini untuk apa? Mengangkat bebek itu. Betul nggak? Jadi sama dengan anak kambing sama. Jadi tanah yang ditanam itu bukan untuk membunuh dia, untuk mengangkat dia supaya selamat. Di situ. Saya tanya sekarang, kenapa Ayub mengalami pergumulan yang hebat sekali? Saudara tahu? Karena iman Ayub itu salah. Ayub memandang Tuhan itu salah. Jadi dia mulai melihat Tuhan sebagai pencipta dari dengar dari orang lain, sampai dia bertemu dengan Tuhan yang menolong dia sebagai juru selamat, sampai menembus bukan hanya juru selamat, tetapi menyediakan nyawa dia waktu dia mati, penebus yang membangkitkan dia. Dan bukan hanya sampai di sana, sampai akhirnya Ayub mengatakan bahwa Engkau yang berdaulat segala-galanya, hanya Engkaulah sandaran saya. Wah, dia mencapai puncak pengenalan tentang Allah yang memberkati, mengubahkan hidup dia. Melalui Ayub, teman-temannya itu didoakan, diselamatkan oleh Tuhan. Kalau tidak dibunuh semua. Dan bukan hanya itu, seluruh kekayaan Ayub yang sudah hilang itu, termasuk anak-anaknya, Tuhan kasih lagi 10 anak. Saya nggak tahu istri Ayub itu umurnya berapa. Bisa punya anak 20. Betul ya? Saya baca kemarin ya. Saya tanya iseng-iseng gitu ya. Saudara, Lea dan Rahel kan dua. Umur daripada Lea tuh kira-kira belasan, ya 20 tahun paling tua. Jadi dia waktu kawin umur berapa? 20. Harusnya kan 20. Tapi diminta oleh Laban, si Yakub ini bekerja 7 tahun. Jadi umur Lea berapa? 27 tahun. Kawin dengan Yakub. Bukan karena Yakub senang, tapi karena papanya senang supaya anaknya kawin dengan Yakub. Tapi Yakub senang siapa? Rahel. Nah, dia nunggu berapa tahun lagi? 7 tahun lagi. 27 tambah 7 berapa? 34. Makanya waktu dia melahirkan Benyamin, Rahel itu mati. Dia tulis sama kita. Kenapa dia mati? Karena udah dekat menopause. Kalau zaman sekarang disesat, haleluya. Zaman dulu nggak ada. Loh, betul ya? Kenapa mati ya? Soalnya kalau kita lihat dalam Alkitab ini,
Hebatnya Yakub dan hebatnya Rahel yang berkorban itu menunggu sampai akhirnya dia membuahkan satu keturunan yang luar biasa. Di situ keluar Yusuf dan Benyamin. Ini luar biasa. Ya, tapi Rahel mati. Kenapa mati? Karena perawan tua kawin. Jadi perawan tua kalau kawin bahaya nggak? Bahaya, saudara. Jangan ngomong nggak apa-apa, Pak, puji Tuhan. Ya, resiko melahirkan mati itu besar. Umur 30 ke atas kalau menikah, kalau punya anak ya 2-3 gitu ya, saudara, resiko besar. Kalau nggak percaya tanya dokter, saya kan bukan dokter. Ya, ada yang dokter nggak bisa? Tanya dokter, betul nggak saya ngomong gitu ya? Atau Alkitab betul nggak? Pasti benar Alkitab. Dokter ngatakan salah pasti benar. Jadi kalau kawin jangan lama-lama. Gitu. Umur di atas 30 tahun. Kalau laki-laki, 100 tahun pun masih bisa kawin. Puji Tuhan. Ya kan? Abraham itu 100 tahun itu masih hebat itu. Maaf, sampai nafsu seksnya itu masih ada. Nggak mati. Kenapa? Karena Tuhan kadung buka, nggak bisa ditutup lagi. Betul kan? Loh, betul nggak? Betul. Ya, amin, haleluya. Yang buka siapa? Tuhan, bukan Abraham, bukan. Karena Tuhan buka satu untuk Ishak, sisanya untuk apa? Anaknya Abraham setelah itu banyak nggak? Banyak. Nah itu karena apa? Tuhan kasih kesuburan. Ya, kalau mau belajar tentang kesuburan, baca Abraham. Ya, semua bapak-bapak ini ya. Ya, oke. Nah, saudara, kita perbandingan ya. Kita perbandingan. Lihat. Kenapa tidak berbuah? Kita baca ayat 5 dan 6. Perhatikan, saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya kan? Terus yang kedua apa? Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Wah, berat ini, saudara. Jadi kalau kita berkata, ini kalau nggak ada saya nih. Nah, saudara sedang menyangkali apa? Hidup yang berbuah. Atau orang lain mengatakan, wah, kalau nggak ada bapak ya, ini pelayanan gimana, Pak? Nah, saudara, itu kata-kata itu melawan firman Tuhan ini. Tidak boleh ada satu orang pun yang membanggakan diri di dalam pelayanan apapun. Atau orang lain yang mengangkat satu orang atau siapapun. Atau kita mengatakan begini, wah, kalau kita nggak ada pianonya ya, ini nanti gereja ini nggak enak soalnya, nggak ada pujian, nggak ada penyembahan yang baik. Nah, saudara, kita salah. Yang membuat pujian penyembahan baik bukan piano, betul ya? Wah, kalau nggak ada drumnya tuh rasanya kurang marem saya. Kenapa? Jiwa mudanya nggak keluar. Apakah yang menyebabkan jiwa muda keluar karena ada drum? Gitu. Bukan juga. Nah, kita harus memisahkan ini. Jadi jangan mengandalkan manusia. Yang kedua, lebih dalam lagi, jangan mengandalkan dirimu. Jadi artinya, jangan menganggap dirimu sebagai alammu. Jadi saya bukan alam. Kita bukan alam. Kita diciptakan seperti Allah betul, tapi iblis kepingin kita jadi Allah. Hidup yang tidak berbuah adalah hidup apa? Yang mau jadi seperti Allah, nggak akan berbuah, saudara akan merusak banyak. Nah, yang ketiga, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi dia tidak mau mendengarkan kehendak Tuhan, tidak mendengarkan kebenaran. Dia mau sendiri. Wah, ini udah celaka ini orang seperti ini ya. Yang keenam, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus itu nggak bisa ditangkap. Kemana, pokoknya licin gitu kan. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Nah, saudara, dalam bahasa Inggrisnya bagus ya. Saudara perhatikan, bulus itu shrub ya. Jadi shrub itu binatang yang di padang gurun yang bisa ganti kulit, bisa ganti cara. Jadi kayak bunglon, ya. Jadi macam-macam. Nah, saudara perhatikan. Dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali begini kata-katanya. He shall not see when a good comes. Perhatikan. Bagi orang percaya, the bad things itu menjadi the good things. Karena kita mengerti tentang pandangan Tuhan.
Kenapa saya bangkrut? Salah satunya karena saya diajar oleh Tuhan supaya saya bisa menghadapi kebangkrutan dengan hebat, supaya saya jaya di masa mendatang. Saya baru baca dari Yahoo, ulang tahun Bapak Hari Darmawan, pendiri Matahari. Saudara baca? Saya baca bukunya Rayman Kasali, Cracking Entrepreneurship. Saudara, saya minta yang mudah-mudahan saya sering baca itu. Saudara perhatikan baik-baik. Orang pernah mengalami hancur hidup yang luar biasa, sampai betul-betul bangkrut hebat, dan dia bisa teguh tetap tidak menjual kejujuran dia, tidak menjual iman dia tetap bertahan. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan angkat dia. Sekarang ikut di gereja Reform. Ya. Nah, saudara, kenapa bisa seperti itu? Saya tanya, baik nggak itu mengalami? Ya, pada saat itu nggak baik bagi kita, bagi Pak Hari, bagi orang-orang yang mengalami itu semua nggak baik. Tetapi jika kita bertahan, justru ada jiwa dagang. Nah, jiwa dagang itu entrepreneurship. Dia nggak akan bisa dikalahkan dengan keadaan apapun, tetap berjuang. Nah, itu jadi orang kaya itu di situ. Kalau itu Chinese tradition atau filosofi itu ada, dan itu ada dalam firman Tuhan, saudara harus tahu ini. Di dalam firman Tuhan juga ada ini. Kekuatan kita bertekun teguh itu dalam iman, itu akan menghasilkan buah yang hebat sekali. Nggak gampang kecewa, nggak gampang putus asa. Tapi tantangan-tantangan itu luar biasa. Termasuk kemarin kita lagi ngurus-ngurus, besok Sabtu notaris itu akan datang menghadap saya untuk ngurus hibah. Tantangannya panjang sekali. Tapi saya katakan kepada Pak Didi, bagi saya itu bukan tantangan, itu sukacita yang luar biasa. Kenapa? Menguji kita. Udah diberkati kok, masih sungguh-sungguh. Kan aneh kita ini. Bapak sulit Pak begini-begini. Nah, saya katakan, jangan katakan sulit. Ini berkat bagi kita. Wah, nanti begini-begini. Ya, udah, tenang aja. Udah diberkati kita. Kita harus berlimpah, kita harus bagi. Ya, notarisnya juga orang Kristen. Nah, kalau bisa notarisnya diinjili sekali gitu ya. Jadi bisa dapat buah berlimpah juga gitu. Kalau bisa ngurusnya berlimpah juga, diuruskan dia dan gratis gitu. Nah, puji Tuhan. Kan? Ya, ini semua berlimpah semua. Jadi perhatikan, jadi orang-orang yang jahat selalu melihat kebaikan itu jadi tidak baik. Ini hidup tidak berbuah. Berapa banyak kita sudah diberkati, makan kita sudah nggak pernah neko-neko, atau istilahnya kita sudah tidak pernah kesulitan makan. Kalau kita makan mesti tanya, di mana kita makan? Makan apa kita? Itu kan orang kaya. Kalau orang yang miskin, makan apa sekarang ya? Ya dimakan aja nggak tahu gitu kan. Tapi kalau orang tanya makan di mana, dengan siapa, itu orang sudah high class, sudah naik tingkatannya. Saya tanya saudara, kalau kita sudah mengalami hidup seperti ini, terus kita masih mengatakan hal-hal negatif tentang hidup kita, nah kita harus hati-hati. Kenapa? Kita harus tahu diri di hadapan Tuhan. Hal-hal negatif itu adalah mengangkat iman kita. Ya, saudara, kalau kita mempunyai mata seperti ini, tidak melihat yang baik, padahal yang baik itu datang dia nggak melihat, dia mengeluh aja. Orang setiap harinya hidupnya cuma mengeluh. Saudara, saya percaya orang seperti ini akan terpuruk, nggak akan bisa bangkit, nggak akan. Saya baru saja dapat kabar dari satu gereja di Solo. Pak, gereja kami ini nggak bisa berkembang terus, Pak. Kenapa Pak seperti ini? Ada satu gereja atau di Jember juga sama. Ngomong dengan saya. Kemarin saya di Osama juga sama. Ya. Nah, saudara, waktu kita bicara-bicara, apa sih yang menyebabkan seperti itu? Saudara tahu? Waktu saya tanya di gereja itu ya, kamu punya dokter nggak di sana? Oh, ada 2. Kamu punya insinyur nggak? Oh, ada 7. Kamu punya dia? Semua itu luar biasa berkat di depan itu. SDM gereja itu luar biasa sekali. Loh, kok nggak ada buahnya? Kok nggak ada perubahannya? Saya katakan karena kalian tidak pernah bersyukur. Kalian cuma mengeluh doang, nuntut orang lain. Nah, anak muda itu langsung diam. Mungkin termasuk kamu juga sendiri. Diam dia lagi. Kamu suka kritik-kritik kan? Diam lagi dia. Coba mulai dari kamu. Mulai bangun satu sikap.
memikirkan yang baik, yang manis didengar, yang sedap, yang penuh damai sejahtera. Coba pikirkan itu. Kamu akan berbuah itu, kamu akan tanam benih-benih yang luar biasa. Tapi kalau kamu pikirkan seperti itu, wah ini pendetanya begini, wah begini, ngeluh aja gitu ya, nggak akan bisa memperbaiki apa-apa. Coba perhatian Bapak, itu dosanya orang Israel sampai sekarang yang tidak pernah mau dilihat oleh Tuhan. Apa? Sungut-sungut dan mengeluh. Ya. Ada nggak mengeluh itu baik? Ada baik. Ada mengeluh positif ada, tapi ini yang negatif. Ya. Kalau anak kita nggak datang, aduh kenapa anak kita datang? Nah itu mengeluh positif sebenarnya. Ya. Tapi kalau jadi kekhawatiran, jadi negatif dia. Begitu. Ya. Jadi kekhawatiran kita pada orang akan kebaikan, kenapa nggak datang anak kita, kenapa ini begini, itu bagus sekali. Tapi kalau itu menjadi kekhawatiran kita, terus mempengaruhi pikiran kita, nah itu jadi salah. Kita harus hati-hati. Kita harus berpikir apa? Oh anak saya di sini, anak saya melakukan ini. Saya tahu Tuhan kok baik, kok jaga anak saya. Beda nggak? Aduh Tuhan gimana ya Tuhan? Nanti dia kalau diperkosa, kalau naik angkot nanti gimana? Loh, saudara kita ini senang seperti itu. Daging kita tuh senang yang negatif-negatif. Ya. Tapi yang positif itu agak sulit sekali. Kalau nggak percaya tanya ke Pak Sem. Ya. Pak Sem ini tenang-tenang gini, pikirannya positif terus. Di situ ya. Oke, saudara kita lanjutkan ya. Perhatikan. Ia akan tinggal di tanah angus, artinya itu tandus yang kering gitu ya, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Nah, saudara kalimat ini agak aneh. Bahasa Inggrisnya begini ya. Dia berada di pulau garam. Ada laut mati yang penuh dengan garam. Kalau ini enggak, saudara. Ini tanah itu, tanah garam. Saudara tahu tanah garam? Nah, belajar pertanian. Setan pun takut dengan garam. Pernah yang ini enggak? Kalau ada genderuwo atau apa gitu ya? Jangan khawatir apa? Siram dengan garam. Padahal itu temannya genderuwo malah. Iya kan? Tanah atau tanah garam atau salt land itu, saudara tahu, tidak bisa ditanam apa-apa. Itu artinya tidak bisa, kalau laut mati tidak bisa dihidupi oleh ikan apa-apa. Tidak ada satu ikan pun hidup di sana, mati. Nah kalau di tanah yang garam itu, tanah mati itu, tanah yang tidak bisa ditanami apa-apa. Kalau nggak percaya saudara, saya barusan ini, setelah saya beritahu 15 tahun lebih yang lalu, istri saya punya adik laki-laki. Saya beritahu dia, gimana caranya membunuh pohon. Belum tahu saya. Siram garam tiap hari. Nggak percaya? Jangan siram istrimu garam. Pohonnya bukan siram pelan-pelan aja. Mati dia. Kenapa? Saudara tahu garam yang di tanah itu akan membakar, menghanguskan tumbuhan di atas. Jadi belajar firman Tuhan jadi pinter nggak? Pinter, karena apa? Ilmu IKA, ilmu pertanian, keluar semua ini. Kalau nggak baca itu bisa nggak ngerti? Nggak ngerti. Makanya belajar firman Tuhan pasti jenius, ya kan? Nggak belajar firman Tuhan jadi, ya. Oke, nah saudara perhatikan baik-baik. Jadi orang yang bersama dengan orang-orang seperti ini yang tidak berbuah, saudara akan kering. Saudara percaya nggak? Kalau orang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, yang hidupnya berbuah berkelimpahan, kemudian saudara dekat dengan dia, saudara ketularan hidup berkelimpahan. Tapi kalau saudara hidup dengan orang yang kering seperti ini, saudara akan kering juga. Saudara akan jadi kikir, jadi wah, mulai hitung-hitungan, itu semua akan pengaruh. Kenapa? Karena kita mulai terpengaruh dengan cara hidup. Ya, terpengaruh. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus waktu melihat dua perahu yang tidak ditumpangi oleh Simon. Kenapa? Mereka tidak berhasil. Tidak berhasil. Coba kita baca Lukas ya, supaya jelas ya.
Supaya gambarannya jujur aja. Lukas pasal 5. Suruh perhatikan. Ayat 2. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Apa yang dikerjakan oleh Simon, nelayan-nelayannya? Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, saudara perhatikan. Jadi Yesus tidak melihat kepada orangnya, fokus enggak. Dia tahu dua perahu yang kosong itu. Artinya apa? Perahu ini gagal, ini kehancuran ini. Putus asa, tidak dapatkan hasil. Walaupun mereka mengaku malam hari itu mereka bekerja keras luar biasa. Walaupun ada badai yang hebat juga, mereka tetap berusaha. Itu ayat 5. Ya, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Gak dapat satu ikan pun gak dapat. Kenapa? Mereka pakai pengalaman mereka, dengan cara hidup mereka, dengan pemahaman mereka, pengetahuan mereka tentang ikan, tentang laut, mereka pakai gagak, pulang. Nah, saudara perhatikan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menjangkau kita pada saat kita berdosa, pada saat kita putus asa, pada saat kita kesesakan, menderita, kesepian, sendirian. Dan pada saat titik poin seperti inilah, waktu Tuhan melihat itu, Dia mengubahkan perahu yang kosong itu menjadi perahu yang penuh dengan berkat yang hebat. Dan bukan hanya di sana, seorang manusia yang jadi orang-orang yang membawa ketidakberuntungan itu menjadi penyembah Tuhan. Jadi di sana Petrus melihat mujizat yang luar biasa itu. Dia terkagum hebat, dia tersungkur, dia mengaku dosa. Kenapa Petrus mengaku dosa? Saudara, kenapa? Karena dia memandang semua dengan salah, cara berpikirnya salah. Jadi kita mohon kepada kuasa Tuhan, kepada diri kita mengubahkan mindset ini. Jadi mindset apa? Saudara, jangan pernah mau hidup dipimpin oleh keadaan. Jangan pernah mau hidup dipimpin oleh uang, dipimpin oleh hal-hal yang dunia ini. Saudara, kita dipimpin oleh kehendak Tuhan. Walaupun sulit, tetap setia pada kehendak Tuhan. Jangan pernah menjual atau mengkompromikan kebenaran Tuhan. Kalau itu dikompromikan, saudara akan tenggelam di sana. Tetapi kalau kita bersandar pada Tuhan, walaupun kita nggak mampu, kita tetap berdoa, memohon kuasa Tuhan. Tuhan akan bangkitkan kita. Tuhan akan ubahkan, Tuhan akan pulihkan. Nah, ini satu pengalaman. Setelah kalau kita perhatikan baik-baik, ini satu proses yang luar biasa. Jadi ini khotbah ini adalah khotbah untuk nanti. Saya khotbah untuk penabisan pendeta. Jadi saya kumpulkan ini hampir 3 bulan lebih. Penjala manusia harus menjadi gembala domba. Tidak ada gembala yang tidak menjadi penjala. Penjala tidak boleh berhenti sebagai penjala, dia harus menjadi gembala. Jadi misi, pastor mission itu, dia harus memiliki hati untuk merawat domba. Orang merawat domba punya hati untuk menjangkau domba orang berdosa. Jadi Petrus itu mewakili seluruh panggilan hamba Tuhan. Jadi penjala ikan, jadi penjala manusia, diubahkan. Kualitas hidupnya diubahkan. Setelah itu apa? Gembalakan domba-domba. Kemarin saya bicara dengan Pak Budiono tentang hal ini, dia kaget sekali. Jadi konsep dalam berpikir dia melayani itu beda sekali. Bagaimana kita bisa berbuah kalau kita salah konsep? Saya sudah beritahu berkali-kali. Kalau kita salah konsep, bagaimana kita berbuah? Nggak mungkin. Kita akan berputar-putar terus melayani Tuhan. Jadi kasihan juga. Nah, saudara kalau sudah mengerti ini dan kemudian tahu apa arti hidup tidak berbuah, mengandalkan manusia, mengandalkan diri, terus tidak mau melihat kebenaran Tuhan. Nah, terus kemudian yang terjadi ini, saudara, mengandalkan kekuatan dia sendiri, terus hidupnya kayak budus,
berubah-ubah, nggak bisa tetap, karena nggak ada kebenaran. Setelah itu apa, saudara? Tidak pernah melihat yang baik dari Tuhan itu jadi baik. Saudara nggak akan bisa berbuat seperti ini. Harus diubahkan apa? Ayo mengandalkan Tuhan. Seperti Petrus. Saya sudah bekerja keras Tuhan, tidak dapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang bicara, karena kata-katamu memerintah aku, oke, aku mau. Nah, ini iman dia mengubahkan. Jadi bisa ngerti ya? Kesulitan ada di depan, kegagalan, wah gak mungkin Tuhan, seperti gak mungkin. Tapi aku El Shaddai, Allah yang menjadikan sesuatu jadi mungkin. Jalan. Nah, di situ terjadi perubahan. Dia melihat dirinya berdosa, dia mau mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan gitu ya. Tetapi jangan lupa, saudara, ini ayat yang terakhir ini ya, ayat yang ke-7. Ini yang penting sih. Ayat 10. Demikian Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus pada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Nah, saudara perhatikan. Simon Petrus tidak boleh terus berkanjang dalam pengakuan dosa. Kamu harus tinggalkan. Sekali mengaku dosa sudah cukup bagi Tuhan. Sekarang apa? Jadilah penjala manusia, rayakan kemenanganmu, bagikan bagi orang lain, berkati orang lain. Nah, kita berhenti di sini. Kaum Injil berarti apa? Di pengakuan dosa terus. Saya kemarin terangkan Pak Budiono. Coba kamu lihat. Nanti saya mimpin berkhotbah, saya akan pakai cara berkhotbah dengan satu hati yang diangkat oleh Tuhan. Setelah selesai, saya nyanyi, aja kau Tuhan penuh kuasa. Saudara, anak mahasiswa yang begitu banyak itu, sukacitanya, kita dalam kemenangan, kita bukan condemnation, glorification. Saudara, kita bukan datang mengaku dosa terus, bukan. Kamu sudah tidak berdosa lagi. Kamu sudah diampuni, sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Kamu harus tahu kamu dulu berdosa, iya. Sekarang apa? Sekarang manusia baru, manusia yang kudus, harus hidup tidak bercacat celah, berjalan dalam kehendak Tuhan, penuh dengan kemenangan karena Tuhan sertai kamu. Jatuh, ya nggak apa-apa, bertobat lagi, kuasa Tuhan menyertai. Nah, itu semangat itu, semangat yang limpah. Ya, kita ini masih ada istirahat dulu. Ya, oke, kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan untuk kesimpulan terakhir.